wa mimma yadfa'u bihil ham wal qalaq ijtima'ul fikri kullihi 'alal ihtimam bi amalil yaum al hadir. Ini di antara nasihat yang sangat penting. Di antara hal yang bisa menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, fokus diri kita fokus pada pekerjaan hari ini yang sedang kita hadapi. Wa qat'i 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal. Jangan terlalu mikir ke depan. Jangan terlalu gelisah nanti gimana. Yang bisa kamu lakukan sekarang, lakukan sekarang. Ke depan serahkan kepada Allah, hal yang gaib, kita enggak tahu. Terlalu khawatir tentang masa depan buat kita hidup gelisah. Yang bisa kamu lakukan yang terbaik sekarang, hasilnya serahkan kepada Allah. Orang beriman seperti itu. Wa 'anil huzni 'alal waqtil madhi. Dan juga putuskan diri kita dari perkara yang menyedihkan kita dari masa lalu. Jangan dipikir melulu. Walihada ista'adha Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazan. Oleh karenanya Rasulullah sallam berlindung kepada Allah dari al-ham wal hazan. Al-ham adalah kekhawatiran tentang masa depan, al-hazan adalah kesedihan akibat masa lalu. Nabi berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ham. Al-ham itu adalah kekhawatiran tentang masa depan, al-hazan kesedihan tentang masa lalu. Ini dua hal yang membuat orang gelisah. Terlalu khawatir dengan masa depan, terlalu sedih dengan masa lalu. Dua-duanya jangan pedulikan. Bukan berarti kita tidak boleh buat rencana, bukan. Kita boleh, seorang mukmin boleh buat perencanaan, planning boleh, tapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga khawatir dengan hal yang gaib. Nanti gimana ya? Anak saya nanti kalau besar gimana? Itu biar aja anak besar dulu. Nanti depan baru kita pikirkan. Tugas kamu didik anakmu dengan baik. Jangan terlalu gelisah nanti gimana, terlalu gelisah sehingga kita pun gelisah tentang masa depan anak kita. Jangan begitu. Tugas kamu lakukan yang terbaik. Yang terbaik sekarang didik anak dengan baik. Masa depan serahkan sama Allah. Allah tidak akan menyalahkan kamu kalau kamu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita orang beriman berusaha ya. Berusaha kemudian jangan terlalu terikat dengan kekhawatiran masa depan dan jangan terlalu bersedih dengan masa lalu. Kemudian beliau berkata, fal hazan atau fal huznu 'alal umuril madhiyah allati la yumkin radduha wala istidrakuha. Al huzn, kesedihan adalah tentang masa lalu yang tidak mungkin kita kembalikan lagi. Enggak mungkin kita kembalikan lagi masa lalu tersebut. Dan tidak mungkin kita selamatkan lagi. Sudah selesai. Contoh, anak meninggal, mau diapain? Lalu menangis-nangis anak kita hidup kembali. Barang kita kecuri, mungkin nangis barang kita kembali lagi? Tidak. Sudah selesai, sudah lewat. Tidak mungkin kita perbaiki. Waktu sudah berlalu. Wal hamul ladzi yahdutsu bisababil khauf minal mustaqbal. Adapun al-ham adalah kekhawatiran yang rasa takut yang timbul akibat masa depan. Khawatir tentang masa depan. Wa yakunul abdu ibna yaumihi. Kata beliau, hendaknya seorang hamba itu adalah putra harinya tersebut. Artinya dia sibuk fokus dengan harinya tersebut. Yang hadir di hadapan dia. Yajma'u jiddahu wa ijtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtil hadar. Dia hendaknya fokus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki apa yang sedang dihadapi sekarang. Fa inna jam'al qalbi ala dzalika yujibu takmilal a'mal. Kalau dia fokus, maka pekerjaannya akan sempurna. Wa yatasalla bil abdu anil hammi wal hazan. Dan ini bisa melupakan dia tentang masa lalunya yang selalu menyedihkan dan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Contoh seperti sebagian orang, saya dapati sebagian orang misalnya, karena adik-adik di kelas terkadang minta nasihat. Misalnya adik kelas di Universitas Islam Madinah. Ustaz, nanti gimana kita kalau pulang mau ngajar di mana? Enggak usah, kamu enggak usah mikir itu. Kamu sekarang belajar dulu semaksimal mungkin. Belajar agama yang baik. Nanti urusan depan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikir nanti gimana, nanti kalau dulu sebagaimana, nanti kalau terlalu berlebihan mikir ke depan. Enggak usah. Kita latih juga anak-anak demikian. Anak nanti udah kamu belajar yang benar. Sekarang kamu Allah mentakdirkan belajar, ya udah belajar yang benar. Fokus pada pekerjaan. Masa depan serahkan kepada Allah. Masa lalu jangan terlalu dipikirkan. Jadi demikianlah nasihat beliau, seorang berusaha untuk fokus terhadap apa yang dihadapi sekarang. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain aw arsyada ummatahu ila du'ain fa huwa yahuthu mal isti'anati billah wa tama' fi fadlihi 'alal jiddi wal jihad fit tahaqquq li husuli ma yad'u li husulihi wa takhalli amma kana yad'u li daf'ihi li'anna du'a muqarinun lil amal fal abdu yajtahidu fi ma yanfa'uhu fid din wad dunya wa yas'alu rabbahu najaha maqsadihi wa yasta'inu bihi ala dhalik. Nabi SAW jika berdoa dengan suatu doa atau mengarahkan, membimbing umatnya kepada suatu doa, maka Nabi SAW selalu memotivasi umatnya untuk beristi'anah kepada Allah dan menjadikan umatnya berharap atas karunia Allah Subhanahu wa taala agar mereka bersungguh-sungguh ketika berusaha mencapai
tujuan mereka, ya. Bersungguh-sungguh, ya. Ya. Kemudian karena kalau orang sudah berdoa seharusnya disertai dengan usaha, ya. Maka seorang hamba jika dia sudah bersungguh-sungguh disertai dengan doa, maka insya Allah akan mendatangkan manfaat bagi dia, baik perkara dunia maupun perkara agama. Dan minta kepada Allah agar dimudahkan urusan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Nabi suruh kita bersemangat. Kata Nabi, semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan kau malas. Wa idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Dan jika kau ternyata ditimpa dengan suatu musibah yang tidak kau senangi, jangan kau berkata, coba dulu saya melakukan ini dan ini. Jangan. Walakin qul qaddarallahu ma syafa'al. Tapi katakanlah sudah takdir Allah. Wa ma syafa'al, dan apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena mengatakan seandainya mau hanya membuka pintu-pintu syaitan yang tidak bisa kembali kepada masa lalu. Fa jama'a sallallahu alaihi wasallam bainal amri bil hirsi 'alal umuri nafi'ah fi kulli hal wal isti'anah billahi wa adamil inqiyad lil ajzi alladhi huwal kasal ad-dar wa bainal istislam li umuril madhiyah nafidah wa musyahadati qada'illahi wa qadarihi. Maka Rasulullah dalam hadis ini menyuruh seorang untuk semangat untuk meraih perkara yang bermanfaat dalam segala urusan dunianya maupun urusan agamanya. Kemudian jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pasrah, jangan malas, maksudnya jangan enggak mau, berusaha. Ya, karena rasa malas ini memberi kemudaratan. Tetapi kalau terjadi apa-apa, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kamu berusaha dulu dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jalal umur qismain, dan Nabi menjadikan perkara dua perkara. Qisman yumkinul abdu sa'yu fi tahsilihi aw tahsili ma yumkinu minhu aw daf'uhu aw takhfifuhu fa hadha yubdi fihi al-abdu majhudahu wa yasta'inu bi ma'budihi. Rasulullah menjadikan dua perkara. Ada perkara yang mungkin kita bisa raih, atau kita bisa tolak, atau kita bisa ringankan, maka usaha semaksimal mungkin. Minta tolong kepada Allah. Ini perkara bisa saya hadapi di depan saya bisa raih, atau saya bisa tolak, atau saya bisa ringankan kalau itu perkara yang tidak baik. Bisa saya ringankan atau bisa saya tolak. Usaha semaksimal mungkin minta tolong kepada Allah. Wa qisman la yumkinu fihi dzalik, dan ada suatu kondisi yang tidak mungkin kita berusaha sama sekali, itu tentang masa lalu. Sudah selesai sudah. Fa hadza yatma'innu lahul abdu wa yarda yusallim. Kalau untuk ini sudah pasrah, ya sudah takdir. Yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Wala raiba anna mura'ata hadzal asli sababun lisurur wa zawalil hammi wal gham. Tentunya tidak diragukan orang yang perhatian masalah ini maka akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dan akan mendatangkan kebahagiaan. Baik, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab kebahagiaan fokus pada yang di hadapan kita. Jangan terlalu sedih tentang masa lalu dan berusaha kita putuskan hal yang membuat kita sedih. Makanya sampai dalam syariat seperti dalam mazhab Syafi'i, makruh hukumnya kita takziah lebih dari 3 hari. Sudah 3 hari lewat. Dan hari keempat kita datang lagi takziah. Orang tadi kenapa takziah? Oh, semoga bapakmu masuk surga. Tapi dia sedih lagi. Hari kelima datang lagi. Kecuali orang yang qadarullah mungkin dari safar. Tapi kalau kita tetangga, jangan kita datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Orang itu sedih melulu. Maka Imam Syafi'i mengatakan makruh kita takziah lebih dari 3 hari bagi orang yang tetangganya. Beda dengan orang yang safar baru datang. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan li'anna dzalika yujaddidul huzn. Karena berulang-ulang takziah itu justru memperbaharui lagi kesedihan, dan itu tidak diinginkan. Syaitan kalau sudah bikin orang sedih, dia akan banyak maslahat yang akhirnya buntu, tidak bisa dia kerjakan. Kalau saya sedih mau ngerjain apa-apa enggak bisa produktivitas. Mikir anak meninggal, mikir suami meninggal enggak hilang-hilang, nangis melulu. Kapan bagaimana mau produktif? Enggak bisa. Ya. Oleh karenanya seorang agar bisa menghilangkan kegelisahan dan gundah gulana, fokus dengan apa yang dihadapi sekarang. Pasrah dengan apa yang telah Allah takdirkan masa lalu. Jangan terlalu khawatir tentang masa depan, itu hal yang gaib. Serahkan kepada Allah, fokus dengan apa yang dia kerjakan. Kalau dia sudah maksimal, kemudian dia kerjakan, ternyata ada hal yang tidak menyenangkan menimpa di masa depan, bilang qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Allah ada penolong kami, apa yang Allah takdirkan yang terbaik. Selesai. Ini membuat kita bahagia. Jangan terbelenggu dengan kesedihan masa lalu, dan jangan juga terikat dengan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Yang di hadapan kita jalankan dengan sebaik-baiknya.